Setelah 40 tahun diadopsi oleh orang tua angkatnya, ia pun kembali bertemu dengan sosok wanita yang selama ini ia pertanyakan dan ia rindu-rindukan. Maka ia pun sangat bahagia dengan momen pertemuan tersebut. Welcome back to my channel, selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih bagi kamu yang udah klik video ini. Dan juga jangan lupa tonton videonya sampai akhir, karena pada video kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang mengharukan. Dan juga pastikan kamu subscribe channel ini karena subscribernya sekarang masih belum memenuhi syarat untuk monetisasi. Jadi pastikan kamu subscribe dan dapatkan update terbaru dan video-video terbaru tentang kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita, yang tentunya akan meningkatkan kewaspadaan kita terhadap lingkungan sekitar. Video kali ini agak berbeda karena tidak menceritakan kasus pembunuhan ataupun kriminal-kriminal lainnya, melainkan kita akan menceritakan sebuah kisah yang terjadi di negara India, yaitu seorang ibu yang kembali bertemu dengan anaknya selama 42 tahun. Tanpa berlama-lama, langsung aja ke ceritanya. Mungkin sebagian dari lo di sini ada yang pernah merasakan bertemu kembali dengan seseorang yang sangat kita cintai dalam waktu yang lama. Nah, pasti tumpahan luapan emosi akan tertumpah di situ semuanya. Karena apa? Karena kita selama ini sangat merindukan orang yang kita cintai dan sekarang sudah berada di depan kita. Nah, mungkin inilah yang dirasakan oleh seorang wanita yang telah lama tidak melihat ibunya yang berada di India, sedangkan ia berada di Swedia. Nama wanita itu adalah Elizabeth Purve Jorendra. Dia dilahirkan di India pada tahun 1973. Kemudian ia pun diadopsi oleh orang tua angkat yang berasal dari Swedia. Setelah 40 tahun diadopsi oleh orang tua angkatnya, ia pun kembali bertemu dengan sosok wanita yang selama ini ia pertanyakan dan ia rindu-rindukan. Maka ia pun sangat bahagia dengan momen pertemuan tersebut. Ia berkata bahwa pertemuan itu merupakan suatu keajaiban yang selama ini ia tunggu-tunggu. Elizabeth bercerita bahwa ia memiliki seorang ibu yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan juga seorang ayah yang bekerja sebagai petani. Elizabeth yang menceritakan pada waktu itu ibunya berusia 21 tahun. Namun suatu ketika ayahnya bertengkar dengan seseorang. Lalu ayahnya pulang ke rumah dalam keadaan marah-marah. Dan pada akhirnya ayahnya pun memutuskan untuk bunuh diri. Jadi ayah Elizabeth ini bunuh diri dengan cara meminum pestisida yang tentunya berakibat sangat luar biasa terhadap tubuhnya hingga menewaskannya. Jadi semenjak kejadian itu, ibunya Elizabeth ini pulang ke rumah orang tuanya dan kembali memulai hidup baru dengan menikah lagi dengan seorang pria yang ada di desanya. Setelah orang tua dari Elizabeth ini pulang ke rumah neneknya, maka keluarga pun mengetahui ternyata ibunya Elizabeth ini dalam keadaan hamil. Kemudian keluarga membawa ibu Elizabeth ini ke sebuah yayasan ataupun badan amal di Pune. Kemudian ia pun melahirkan anaknya yaitu Elizabeth pada tahun 1973 di bulan September. Ibunya beserta Elizabeth tinggal di yayasan tersebut hingga datanglah pasangan suami istri dari Swedia dan berniat untuk mengadopsi si Elizabeth ini. Kemudian orang tuanya pun menyetujui. Tapi Elizabeth ini selalu penasaran dengan orang tua ataupun ibunya. Ia selalu berkata bagaimana kabarnya, apa yang ia lakukan sekarang, dan sedang apa ia di sana, maksudnya di India. Mengapa dia meninggalkan saya? Dan juga
Beliau merupakan bagian terpenting dari hidup saya dan juga diri saya. Dan ketika saya bertemu dengan beliau, maka semua pertanyaan itu akan terjawab. Untungnya, keluarga angkat dari Elizabeth ini menyetujui pencarian putri adopsinya tersebut. Walaupun mereka menyarankan bahwa Elizabeth ini tetap tinggal di sini karena ia sudah mendapatkan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang layak, dan mereka juga menyarankan untuk Elizabeth merelakan ibunya karena mungkin ibunya sudah bahagia di sana. Mungkin ibunya sudah bahagia di desa mereka yang ada di India. Nah, Elizabeth ini yang diadopsi tentu tidak mengetahui di mana informasi lengkap mengenai alamat orang tua serta keluarganya yang lain. Di situ ia hanya menemukan informasi nama ibunya beserta nama kakeknya tanpa disertai alamat yang lengkap. Dia bilang sungguh sangat sulit untuk mencari satu orang di antara sekian banyaknya manusia yang ada di India yang kurang lebih 1,2 M. Maka ibaratnya adalah seperti mencari sebuah jarum di tumpukan jerami. Elizabeth ini memulai petualangan mencari ibunya pada tahun 1998 dan ia pun berakhir di sebuah desa yang bernama Desa Mahasastra. Pada tahun 2014, Elizabeth ini mulai berkoordinasi dengan salah satu organisasi relawan yang berbasis di Belgia yang bernama Against Child Trafficking. Nah, pada bulan Agustus ia pun mendapatkan email dari ACT ini dan mengatakan bahwa pihak mereka menemukan dan berhasil melacak keberadaan dari orang tuanya si Elizabeth ini. Setelah mendapatkan informasi dan berhasil melacak keberadaan ibunya Elizabeth, maka organisasi ACT ini mengirimkan foto kepada Elizabeth. Kemudian ketika Elizabeth memandang foto tersebut, ia pun berkata tidak dapat lagi mengungkapkan ekspresi kebahagiaannya karena orang yang selama ini ia cari dan ia rindukan sekarang ia bisa melihat fotonya. Beberapa hari sebelum ulang tahunnya di bulan September, maka Elizabeth ini pun memutuskan untuk segera OTW ke lokasi yang sudah ditunjukin oleh ACT ini. Akhirnya dengan perasaan yang bahagia campur aduk, ia pun dengan semangat menuju desa tempat di mana ia dulu dilahirkan. Semenjak kepergian dari Elizabeth ini, ternyata ibunya sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak, yaitu laki-laki dan juga perempuan. Namun ternyata di sini orang tua daripada Elizabeth ini merahasiakan kalau ibunya Elizabeth ini punya anak sulung yang selama ini tidak diketahui oleh saudara-saudara dari Elizabeth. Tidak hanya itu, ternyata ibunya Elizabeth ini juga udah punya cucu. Jadi ibaratnya Elizabeth ini akan kembali bertemu dan berkumpul dengan keluarga besarnya. Setelah Elizabeth sampai di kediaman ataupun di desa yang dulu pernah ia alami masa kelahirannya, semua keluarga dari Elizabeth ini pun ternyata juga tidak mengetahui yang datang itu adalah Elizabeth. Ketika Elizabeth datang, ia pun langsung segera memeluk ibunya dan menggenggam tangannya. Ini adalah orang yang selama ini saya rindukan, orang yang selama ini membuat saya bertanya-tanya dan membuat saya memikul beban yang sangat berat karena merindukannya. Di sini ketika awal melihat tatap-tatapan dengan ibunya, Elizabeth pun merasa bahwa ia memiliki kemiripan yang sangat luar biasa dengan ibunya, sehingga ia pun mengatakan bahwa ia adalah fotokopi dari ibunya. Ia mengungkapkan bahwa ia rasanya sudah berada di planet yang berbeda, bukan di bumi lagi, ketika merasakan momen-momen berkumpul bersama ibunya. Namun karena Elizabeth ini udah tinggal dan memiliki keluarga adopsi di Swedia, dia hanya menghabiskan waktu bersama orang tua aslinya selama 2 hari di desa tersebut. Kemudian ia pun langsung pergi melanjutkan perjalanan untuk kembali ke Swedia dan tinggal bersama orang tua angkatnya ataupun orang tua adopsinya.
Sebelum pergi ia pun memeluk kembali ibunya, dan tak terasa air mata pun mengalir di pipi Elizabeth beserta ibunya. Mengingat momen-momen yang sangat luar biasa ini, ia mengatakan bahwa ia tahu ibunya sangat mencintainya. Cerita yang sangat luar biasa yang membuat kita terharu. Nah, dari cerita ini dapat kita ambil pelajaran bahwa setiap orang yang kita rindukan kapanpun pasti akan bertemu. Dan terima kasih bagi kamu yang udah nonton videonya sampai akhir, dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, serta kalau ada komen silahkan tulis di kolom komentar, dan see you on the next video.